Kalau di Sakam ini aku contoh yang ada di Sakam itu seperti ini. Nah, di sini ada login ya. Nah, login itu nanti dia balikin akses tokennya. Nah, kebetulan ini nggak pakai JWT ya. Jadi nggak bisa di decode di jwt.io. Nah, ini nggak disimpan nih di apa namanya di cookies. Ini ya, cookiesnya nggak ada ya di sini ya. Nah, ini Iya, cuma nggak ada. bawaannya sih apa namanya bawaannya si Postman seperti itu. Nah, terus ini nanti dipakai buat apa sih? Nah, di sini nanti si front end dia tugasnya adalah nyimpan nyimpan value-nya ini, kemudian dengan waktu sekian second atau millisecond ya ini, itu terus ketika request sesuatu ke API itu dikirim. Nah, value-nya diambil dari cookies itu. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh saja pakai API Outme. Outme. Nah, ini kan nggak ada authorization-nya ya. Biar Iya. tokennya tadi nggak dikirim ya. Ini kalau di klik dia unauthorized. Nah, terus kita coba taruh di donation ya, authorization. Nah, ini kalau di Zakat kita pakai Bearer ya, Bearer token namanya. Nah, jadi ada nama ini Bearer di sini. Nah, terus ini tokennya tadi yang didapat dari API login di sini. Nah, ini udah ya, dia di header ya. Nah, terus ini diklik. Nah, ini bisa dapat nih datanya seperti itu. Itu jadi bukan di cookies ya. Nah, ini cookiesnya tetap nggak ada isinya. Nah, modelnya sama kayak yang di OpenAI tadi ya. OpenAI itu, nah di OpenAI juga sama ini. Ini kalau kita copy di sini, terus kita paste ya di Postman atau di manapun itu nanti jadi header. Nah, ini jadi header ya, si authorization ini. Authorization, kemudian OpenAI Organization ID, proses ID juga sama. Ketiga-tiganya ini dia ada di header, bukan di cookies. Karena kalau nanti kita mau set cookies, soalnya kalau tools seperti ini kan kalau nggak salah dia emang nggak punya apa ya capability buat nge-set cookies gitu. Dan makanya kenapa kebanyakan API itu dia ditaruh di header ya untuk authorization-nya. Nah, ini kita ambil contoh lagi di AWS ya. Nah, di AWS itu juga sama. Dia ada banyak. Nah, nanti tergantung ya, authorization-nya itu tergantung dari developer-nya mau pakai kayak gimana gitu ya. Nah, kalau di sini ada authorization, makanya ini ya AWS 4 HPEG SH256. Nah, ini apa namanya algoritmanya. Terus kemudian kredensialnya ditaruh di header lagi di sini. Oh, berarti ini jadi satu deh. Sorry, ini jadi satu. Terus ada sign header di sini sama kredensialnya. Di sini ada apa? Ada dokumentasinya seperti itu. Nah, cuman intinya itu ditaruh di header. Tuh. Nah, mungkin contoh lain ya di AWS S3 ya, S3 yang tadi ya. Coba cari AWS S3 authorization. Dan lihat di sini. Atau itu tadi S3 ya? Yang jangan ini S3. Oh iya, ini S3. Iya, yang tadi Astra. Oh iya, benar itu S3. Oh iya, benar. Ini ada region-nya, terus ini ada. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu. Nah, ada pertanyaan ya?
Atau masih bingung? Aku bingung cara ininya sih Mas, cara nanti teman-teman front end nyimpen data apa token sama timestampnya sama apa expire date-nya yang aku simpen itu cara tak lempar ke front end terus apa front end nyimpennya sama manggilnya nanti gimana? Hmm, oke. Ini ya, jadi seperti ini cara kerjanya ya. Kita bikin di sini API. API ini yang dibuat sama Mas Brilian ya. Nah, kemudian ini ada front end web ya katakanlah yang di cost. Nah, ini nanti dari web dia manggil API login. Nah, ini API login gini ya. Nah, dia ngirim data username katakanlah ya. Username misalkan Ivan, Password. gitu ya. Password Ivan siapa Gunawan gitu ya. Misalkan. Nah, ini nanti dari ini payload ya. Ini request body. Nah, ini untuk di request body seperti ini. Oke, sorry. Nah, beloknya seperti ini. Nah, nanti dari backend dia akan balikin respons si token tadi. Token ya. Ini respons. Kita taruh di sini ya. Respon API. Nah, responsnya nanti katakanlah ada token. Nah, ini JWT token ya. Isinya lah ya. Terus ada Expired date. expired date misalkan ya. Ini timestamp, unique timestamp, katakanlah random aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti dari front end itu dia akan menyimpan di sini dia ada storage ya. Nah, storage itu ada banyak. Storage itu ada yang pertama local storage, kemudian ada lagi session storage, terus ada lagi cookies ya. Nah, cookies ini, nah cookies di sini. Ini salah tiga dari storage yang ada di front end. Nah, nanti tergantung front end itu mau pakai yang mana. Misalkan mau naruh di local storage ya boleh, mau naruh di session storage ini jangan ya, tidak direkomendasikan ya kalau yang di sini. Karena apa? Kalau session storage bedanya sama local storage itu dia cuma disimpan di tab yang aktif aja. Nah, ini tak tulisin ya di sini ya, disimpan di tab yang aktif saja. Nah, makanya ini tidak direkomendasikan untuk di front end. Nah, ini untuk yang si session storage ya. Nah, kalau local storage itu dia disimpan under domain tertentu gitu. Nah, kalau cookies, nah cookies ini bisa diatur, nanti bisa di share antar domain, terus misalkan mau di share juga di subdomainnya itu bisa seperti itu. Nah, ini lebih advance ya untuk cookies ya, ini lebih advance, lebih manageable ya untuk penyimpanannya seperti itu. Nah, ini ada tiga di uh, front end. Nah, katakanlah nanti si Mbak Ines dia mau nyimpan di cookies ya di sini ya, cookies. Nah, nanti si JWT token itu disimpan di sini di cookies.
Nah, contohnya kayak gini misalkan. Nah, di cookies, terus di session storage sama di local storage, itu dia ada key dan value. Nah, tiga storage ini dia punya key dan value ya. Key sama value di sini. Nah, ketiga-tiganya punya hal ini. Nah, contoh, nanti nyimpannya di front end itu pakai key ini ya misalkan ya. User out open misalnya. Nah, value-nya ini dari si JWT token ini. Nah, JWT token itu disimpan di sini. Nah, karena ini pakai cookies, cookies itu dia bisa diatur berapa lama si key dan value ini disimpan ke cookies. Nah, ini nanti dia akan disimpan ada expired date-nya ya, max-nya sesuai dengan yang ini. Seperti ini. Nah, ini baru langkah pertama. Nah, untuk si session storage sama si local storage ini kayaknya nggak ada max atau expired date-nya, dia disimpan kapan gitu, sampai kapan gitu nggak ada. Nah, ini langkah pertama ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Berarti meskipun tetap disimpannya di cookies itu tetap bukan dari backend ya mas, dari sisi front end-nya. Nah, kalau backend mau nyimpan juga nggak masalah nanti. Di sini di database ya. Nah, ini di database di sini. Katakanlah nanti Mas Christian pengen nyimpan di storage ya. Nah, ini contohnya nama tabelnya apa namanya ya? Akses token misalkan. Contohnya akses token. Nah, di akses token ini nanti disimpan misalnya di sini ada primary key ya, user ID berapa misalkan 1000. Terus nanti tokennya, nah ini JWT token expirednya atau is valid atau enggak gitu ya. Itu true false misalkan true ya. True. Nah, ini nanti misalkan mau nyimpan lagi dengan user ID yang sama, misalkan dia login di dua device, boleh. Misalkan ada dua ya, JWT token dua. Karena kan pasti beda ya isi tokennya ya. Nah, ini boleh. Terus nanti mekanismenya mau di-compare di JWT token yang dari middleware itu bisa. Tapi kalau untuk JWT sebenarnya nggak perlu sampai ke sana karena itu akan membuang waktu pengecekan authorization. Karena kalau teman-teman pakai JWT itu kan udah bisa di-decode ya, asalkan tahu algoritmanya, terus key-nya apa gitu ya. Jadi nggak perlu sampai ke database buat ngecek token ini token yang valid atau enggak. Gitu. Jadi ini opsional ya. Kalau untuk JWT sampai di sini opsional. Itu. Itu. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Cukup sih mas dari ini. Oke, nah terus lanjut ke ini ya, ke API yang kedua. Katakanlah di sini ada API, tapi get cost ya di sini ya. Nah, di get cost itu nanti dia si front end